Oke, itu tadi seputar Piala AFF lah. Perjalanan dari S2 di Singapura. Iya. Ya, kita tunggu aja nanti bagaimana perbaikan dari timnas Indonesia. Kita nggak akan bahas terlalu panjang, tapi kita akan bahas juga soal perubahan nama dari tim-tim. Yes. Ini yang menarik. Setelah Kongres PSSI kemarin disahkan yang terbaru, itu tanggal 3 Agustus ya? 3 Agustus. Ya, Kongres PSSI di 3 Agustus 2026. Tapi yang gua notice juga adalah nama-nama ini, tim-tim ini, kenapa sih nggak menggunakan nama lama dulu selama setahun? Kalau waktu itu kan sempat ada aturan. Aturan, betul. Apakah mungkin ada diperbarui? Gue belum baca banget. Iya. Tapi waktu itu harus jangan dihilangkan dulu selama setahun. Betul. Habis itu baru nama itu bisa berganti sepenuhnya. Kalau gitu. saya mengatakan ini adalah patah hati dari supporter di Maluku Utara. Iya, mereka sudah mencintai loh sebenarnya ke tim dan, ini ya gitu loh. Dan ada anthemnya, Iya, ada betul. band-bandnya. Iya, betul, banyak. Gitu aja tiba-tiba pindah ke pindah ke Jawa dengan Java United di Semarang. Julukannya jadi Laskar Kepundang Emas. Welcome back to Discord, diskusi olahraga bareng Rais dan kembali bersama Esto Ernesto. Kali ini kita gini. Oke. Kali ini kita akan membahas soal kembali sepak bola nasional setelah kita kecewa dengan timnas kita. Enggak, ngapain kecewa? Ada Lo kan nonton langsung. Gue nonton langsung. Sebelah gue siapa pemain Jepang yang di Tatsuya Kyogo Nakamura kan gue sempat ngobrol sama dia. Dia sempat gregetan waktu si Soyoung itu kan karena kartu merah terus nggak jadi, terus setelah itu langsung move gitu teriak gitu. Terus itu semua orang kan pada ke bawah semua kan kecil ya, tribunnya kecil di Jalan Mencari pada turun ke bawah. Gol Indonesia kegulan itu. Wah, itu udah nyanyi-nyanyi majulah Singapura gitu dan semua maju Singapura. Gue menit ke-8 itu kan tambahan waktu 7 menit kalau nggak salah ya. 7 menit, gue menit ke 90 plus berapa gue turun. Oke. Kenapa? Motivasi gue makanannya masih banyak. Cemilan-cemilannya banyak. Jadi gue makan di ini ya. gue ngepasang kamera sih biar di depan gitu. Jadi di situ lama tiba-tiba wartawan pada masuk segala macam. Tapi yang menarik setelah konvers itu adalah gue ketemu si Jakob Mahrer. Jakob Mahrer itu konvers gini kakinya. Jadi kakinya dimasukin ini karena kakinya cedera kan. Iya, betul. Jadi ngangkang gitu. Ngangkang lah ya dia terus. Gitu. Terus gue bilang, dapat salam dari Pak Aksanul Kossasi, gue bilang gitu. Oh iya, kamu Indonesia ya? Dia bahasa Indonesia, ngobrol. Terus, sorry ya, aku lagi di perawatan. Jadi keluar dari ruangan konvers itu langsung tepar gitu si Jakob Mahrer, tapi ya dengan muka senyum. Gavin Lee dan semua orang Singapura menganggap Gavin Lee adalah salah satu revolusioner baru sepak bola Singapura. Iya, gitu. pelatih muda ya. Dia itu angkatannya Haris Harun sebenarnya. Kakak dua di atas lah gitu. Cuma dia cedera, nggak nerusin, dia belajar ke pelatihan. Tapi cepat juga deh ya. Dapat lisensi langsung AFC Pro. Itu lama karena dia sebenarnya dia ikut masuk pemain, dia ikut lisensi kayak gitu ya. Jadi kayak gitu harus. Jadi dia itu di Gelang lama, di Tampines lama gitu. Jadi harapan baru lah Gavin Lee ini seperti mungkin levelnya di Liga 2 gitu ya, dengan nggak lama gitu. Jadi dia cukup inovatif. Nah, ada satu tayangan di salah satu kanal siniar di Singapura gitu, dia punya SSB kecil gitu, Kan di Singapura itu kan mau suruh siapa aja lu naik MRT aja gitu. Nah, dia diikutin oleh media ini naik MRT dari rumahnya ke lapangan gitu. Dia cerita bagaimana dia bikin konsep segala macam di MRT gitu. Dan itu salah satu yang buat beberapa media di sana sangat notice bahwa Gavin Lee ini akan menjadi sesuatu yang baru. Kalau mungkin dulu pahlawan mereka adalah Avramovic betul. Dan banyak naturalisasi. Kalau ini kan naturalisasi ada, tapi tidak semasif dulu. Dan dia menghidupkan lagi anak-anaknya Fandi Ahmad yang jadi core team gitu. Terus pemain muda macam Akram Azam gitu. Terus masih menggunakan, bayangin Haris Harun itu 36 loh, masih cukup bagus dengan dia gitu. Jadi ini bagian penting road to Piala Asia mereka sebenarnya. Dan beberapa teman kan kalau mereka main di Jakarta buat FIFA Asian Cup mereka akan datang ke sini gitu. Mungkin kita bisa undang lah ya. Junas itu ke Discord gitu. Ya, menarik sih memang perkembangan revolusi dari sepak bola Singapura setelah
tertidur ya bisa dibilang ya setelah Piala Asia 2007. Iya. Ya mungkin ya habis itu nggak juara-juara AFF lagi kan? Seingat gue Iya, ya. mereka Karena kan 2012. 2008 itu udah Vietnam. Ya tapi yang pasti memang kalau melihat dari Singapura sekarang mereka punya harapan baru. Harapan baru dan lebih kepada sekarang kan memang tidak semasif dulu ya. Masih pemain tidak banyak kayak dulu, tidak dalam kayak dulu, tapi sekarang mulai dihidupkan lagi. Jadi kayak Alamsah sekarang punya akademi sendiri gitu. Terus di Jurong, di stadionnya di ujung Singapura, ujung barat Singapura itu di Jurong West itu ada Albirek Niigata yang sekarang jadi Jurong FC. Oh iya. Keisuke Honda main di situ. Kah? Keisuke Honda main di situ. Emang udah fix ya? Fix main di Jurong FC. Oh iya. Salah satu gue pengen kembali ke Singapura ya nonton dia gitu. Kan seru juga gitu. Gue pengen ini lagi nih, pengen confirm lagi daftar juara AFF mana ya? Mana ya? Yang pasti Singapura sekarang membangun sepak bolanya mulai dari beberapa tahun terakhir menjadi nol lagi dan mulai menghasilkan, dan momennya adalah masuk Piala Asia. Itu yang menurut mereka bagian dari tonggak penting mereka untuk kembali bangkit sebagai sebuah tim yang pernah berjaya di ASEAN ya, di era awal Piala Tiger segala macam. Dan sebenarnya nanti di FIFA ASEAN Cup itu mereka bagian dari ujian buat Indonesia juga, ujian di Indonesia karena kita satu grup kan, satu grup. Oh iya 2012 itu Singapura betul 2012 ya, Singapura ngalahin Thailand di final ya, walaupun dia dikalahin sama Indonesia di fase grup ya. Jadi 2012 itu terakhir eranya Khairul Amri. Ya Alexander Duric itu. Ya, terakhir Alexander Duric itu. Itu Khairul Amri gol up, Sahril Isa gitu. Kipernya masih Ivan Masbud juga gitu. Dan kemarin juga gue sempat ketemu Lionel Lewis ya. Gue kemarin ketemu Lionel Lewis, terus satu lagi lupa beberapa. Tadi legend-legendnya datang. Cuma Ridwan sama Noah Alamsyah nggak nonton. Nggak nonton. Gue di MC Ridwan nonton di rumah gitu. Oke. Gitu Oke, itu tadi seputar Piala AFF lah. Perjalanan dari S2 di Singapura. Iya. Ya kita tunggu aja nanti bagaimana perbaikan dari timnas Indonesia. Kita nggak akan bahas terlalu panjang, tapi kita akan bahas juga soal perubahan nama dari tim-tim. Yes. Ini yang menarik. Setelah Kongres PSSI kemarin disahkan yang terbaru, itu tanggal 3 Agustus ya? 3 Agustus. Ya, Kongres PSSI di 3 Agustus 2026. Ada banyak klub. Ada 10 ya? Ada 10. Tapi yang di NOS baru 5 yang udah di-share ya baru. Iya betul. Jadi memang ada perubahan nama dan juga perubahan domisili. Betul. Cuma yang memang agak notice ini ya pertama adalah Java United. Dari Malut United. Betul. Tapi yang gua notice juga adalah nama-nama ini, tim-tim ini, kenapa sih nggak menggunakan nama lama dulu selama setahun? Kalau waktu itu kan sempat ada aturannya. Aturan betul. Apakah mungkin ada diperbarui? Gue belum baca banget. Iya. Tapi waktu itu harus jangan dihilangkan dulu selama setahun. Betul. Habis itu baru nama itu bisa berganti sepenuhnya. Kayak waktu itu kan Persisam Bali United, ya kan? Pusam Bali United, Persisam Bali United, gue lupa. Pusam Bali United ya? Pusam Bali United. Pusam Bali United kan? Terus yang agak baru itu Rans Cilegon United, betul. Terus Martapura Dewa United. Betul. Jadi harus nama lama harus diikutin dulu. Baru musim keduanya itu. Kayak sebenarnya Persipal Palu yang sekarang jadi Donggala United itu sempat pakai Persipal BU. Oh iya, Persipal BU. Persipal BU itu apa? Bubble United. Sekarang jadi Donggala itu. Jadi tapi kita bahas nanti itu. Nah, itu menurut gue gitu. Nah, ngomong-ngomong Java United ini. Ini dari Malut United. Ya, Putra Jombang, Putra Jombang FC, dibeli Sidoarjo. Oke, jadi Putra Delta Sidoarjo. Betul. Putra Delta Sidoarjo dibeli Malut. Oke. Jadi Malut United. Oke. Liga 2, 3 musim yang lalu. Terus di Jakarta kan base camp-nya, lalu pindah ke Ternate. Di Ternate 2 musim Super League, Liga 1. Tiba-tiba pindah. Padahal baru lonceng akademi, baru lonceng. Dan supporternya ada gitu. Udah mulai masif. Dan itu salah satu sampai mungkin kalau gue bilang ya, supporter sana itu ya udah tidak memikirkan Persiter lagi. Iya. Kalau gue boleh bilang ya, maksudnya udah betul. Ada tim idola baru. Iya. Ya walaupun Persiternya mungkin masih ada senyap-senyap mungkin, tapi seenggaknya Malut itu jadi harapan mereka. Karena berkompetisi di kasta tertinggi gitu. Kalau saya mengatakan ini adalah
ini adalah patah hati dari supporter di Maluku Utara. Iya, mereka sudah mencintai loh sebenarnya Iya, untuk tim ini ya gitu loh. Dan ada anthemnya, Iya, ada betul. band-bandnya. Iya, betul, banyak. Gitu, tiba-tiba pindah ke pindah ke Jawa dengan Java United di Semarang. Julukannya jadi Laskar Kepodang Mas gitu. Oh, gitu jurusannya. Dari Naga Gama Lama gitu. Iya. Karena gue nggak nyebut Laskar Kiaraha. Laskar Kiaraha itu punya Persiter. Betul. Gue lebih suka nyebutnya Naga Gama Lama. Iya. Gitu. Pindah ke jadi Laskar Kepodang Mas. Laskar gitu. Kepodang Mas. Gitu. Tapi kenapa Semarang ya? Mungkin mungkin ini kali Padahal rekomendasinya kan, Ahmad Rezal kali direktur teknik. Karena gini loh, mereka kalau misalnya ngincernya adalah nanti biar dapat basis fans lagi Iya. gitu. Ya harusnya ke daerah yang memang butuh untuk ada Wonogiri eksistensi. berarti. Wonogiri ya. Tapi Stadionnya kan nggak akses, ada, iya. kan ngomongnya akses juga Iya, paling. stadionnya sih nggak ada. Stadionnya juga yang apa namanya benar-benar mumpuni untuk Super League gitu kan, Iya. itu menjadi pertimbangan. Tapi kan di sekitar Semarang itu ada ya kayaknya beberapa. Ya nggak Ya. mungkin ke Solo lah, enggak Ya, lah. ya. Tapi apa ya? Tapi Kudus masih ada ini. Kudus dibongkar stadion. Iya. Mungkin bisa di Solo kali ya. Solo kan udah ada ini, Boyolali lah paling. Bukan, kan Solo kan Liga 2. Oh iya, Iya. tapi kan tetap sulit lah Iya. kalau Solo. Madiun Bisa, Madiun. tapi Madiun Putra Madiun Putra di Liga bawah. Liga bawah kan bisa Iya. itu. Dan stadionnya tinggal benerin dikit. Dipakai. Iya. Kan sering jadi tempat alternatif Betul, iya, stadionnya. iya. Tapi di Semarang loh, PSIS juga Ya. lagi bangkit. Gresik juga bisa, stadion gede Gresik, Gresik. tapi udah dipakai sama tim lain. Tapi ya bisa Ya, juga ya. bisa juga Walaupun agak ya nggak terlalu masif juga kalau Gresik sih gue Iya, yakin. gitu. Ya yang itulah kayak Madiun Mungkin bisa. Boyolali sebenarnya sih. Bang Wes nggak nanya Kebogiro kan lumayan stadionnya kan bisa kan. Iya, Masih setelah bisa Nusantara diriin, kan? pergi lah ya. Iyalah, Boyolali mungkin Ya, bisa. lapangannya bagus gitu. Lapangannya bagus, tapi ya udah dipilih Semarang. Semarang. Ya mungkin karena akses juga dan ya udah itu memang udah keputusan manajemen. Ya Iya. kita berharap memang Java United ini bisa eksis. Yes. Setidaknya meramaikan sepak bola di Jawa Tengah. Nah, kalau kemarin di Ternate dia Toma, iya, sekarang tambah S. Apa tuh? Thomas, kan Jawa Tengah. Jawa. Oh, Thomas gitu Iya. ya. Thomas gitu ya. Iya, mungkin. Oke, itu tadi Java United. Terus langsung Isen Mulang. Isen Mulang Kalteng FC. Coba Isen Mulang Kalteng FC. Gimana sejarah perpindahan nama-nama ini? Kalau ini sih nggak panjang sebenarnya. Nggak panjang. Jadi dulu ada klub yang namanya Farmel. Farmel ini sebenarnya dari SSB lah, dari SSB. akademi di Tangerang. Pak Eko itu punya anak main bola lumayan. Ya, Karena SSB-nya jauh, Iya. dibikinin sendiri. Orang Oke. kaya, Bos. Bikin terus Farmel berkembang jadi klub main di Liga 3. Waktu itu masih Liga 3 ya, Liga 3 Banten. Sempat kontroversi di Malang 2021 kalau nggak salah ya. Terus kemudian juara. Iya. Terus promosi ke Liga 2. Betul, Adiaksa Tiba-tiba masuk. namanya Adiaksa Farmel. ya, Nah, satu tahun berarti ya di Adiaksa Farmel 1 tahun, Iya. 1 musim. Tiba-tiba set promosi mengalahkan Persipura di kandangnya. Ya habis itu tiba-tiba ganti nama. Ganti nama langsung Tapi lagi. sebelumnya kan Dramais sempat mau ke NTT. Iya. Ya kan kita pernah bahas Ya kan. pokoknya bahkan ke Maluku Utara Maluku pun Utara sempat, juga. ya, betul. Ternyata teman kita yang bawa ke Iya, Kalteng, ke Kalteng. ke Tuah Pahu gitu. Iya, Dan betul. Di sana akhirnya ganti nama Isen Mulang Kalteng FC. FC. Nah menariknya kemarin saya lihat ada statementnya Pak Eko bahwa ini tidak dijual. Oh, Ini tidak dijual. Ini manajemen masih sama segala macam. Ini hanya kita alasan utama adalah pemerataan sepak bola karena di Palangkaraya banyak potensi-potensi gitu alasannya Pak Eko. Iya, terus? Gitu ya itu gue baca statement ya itu ya, Ya. bukan ngarang ya itu baca statement gitu, ada statement yang diunggah beberapa media sosial gitu. Iya, tapi ujung-ujungnya yang menarik lagi, Adiaksanya namanya pindah ke Pindah. Bekasi. Betul. FC Bekasi City tiba-tiba muncul di situnya Adiaksa FC Bekasi. Adiaksa iya. Bekasi FC apa ya? Adiaksa Bekasi FC. Adiaksa Bekasi FC Ya, namanya jadinya? Ya, jadi tim ini dulu namanya FC Bekasi City. Enggak, sebelumnya kan Oh, dari lebih awal jauh. dulu, Oh, lebih jauh. jauh dulu dong. Namanya Lebih jauh Putra dulu. Ijen FC Putra dari Jember. Ijen dari Ya. Jember. Terus Sekitar 2014-an lah. ya, Dibeli orang Gresik tuh. Ya. Jadi Putra Sinargiri kalau nggak salah. Oke. PSG, Putra Sinargiri. PSG akhirnya ke Pati. Dibeli Pak Safin. Iya. Jadi PSG. PSG Pati. PSG itu singkatannya apa ya?
Safin Group lah pokoknya. Iya, Ya. pokoknya. Pati Safin Group. Iya. Nah, julukannya Laskar Kembang Joyo lah gitu. Kalau di Kediri, kalau Putra Ijen nggak ada julukan. Kalau di Gresik julukannya Girton, Giri Kedaton. Iya. Terus pindah ke Pati. Iya. Tiba-tiba nggak lama di Pati ada dua Influencer, selebgram, ya. influencer. Satu Asyap, satu Putra Siregar. Putra Siregar. Tiba-tiba namanya berubah. Jadi AHA. AHA PS Pati FC. Betul. Jadi AHA itu Atta Halilintar, PS itu Putra Siregar, Iya. Pati tetap Pati FC. Iya. Nggak lama di Pati, pindah ke Bekasi. Pakai nama FC Bekasi doang nih, Iya. belum City. Bermasalah, itu sudah dipatenkan. Oke. Akhirnya ganti nama FC Bekasi City. Oke. Nah, 2 tahun terakhir lah sempat jadi pengganggu tim-tim papan atas wilayah barat kan, bersama Widiantoro, Coach Widiantoro, PS AA, si Atanya udah enggak, PC ini sendiri, Iya. si Putra Siregar sendiri kalau latihan ngegolin duit. Oh ya, sawer lah. Sawer gitu. Sawer lah Kayak pokoknya, penyanyi dangdut main bola di sawer gitu. Terus kayak Tarkam Kayak gitu, sawer. Tarkam Iya. gitu. Nah, Terus udah kan dengan gaya dia seperti itu, tiba-tiba kemarin sebelum rame-rame, ini kantor berita resmi Iskantara, Iya, bahkan skor media lain nggak ada berita ini. Antara salah satu petinggi kejaksaan itu Iya. ke stadion di bawah Mukti, Oke. ke stadion di bawah Mukti untuk Survei. survei stadionnya akan dipakai oleh FC Bekasi City, belum Adiaksa itu. Iya. Lah, bawahnya ada tulisannya. Karena klub ini sudah diakuisisi 100% oleh Perjasa. Iya. Nah, berarti dari yang Banten pindah ke Bekasi. Nah, kemungkinan akan pindah dari Patriot ke Wibawa Mukti karena memang kosong stadionnya. Iya, betul. Jadi pindah ke sana tapi dengan nama baru Adiaksa Bekasi FC gitu. Oke, ada Tapi itu masih mending ada Bekasinya, Is. Iya, benar, masih tetap. Masih tetap. Cuma ya mungkin pemodal ya dari Adiaksa Iya, ini iya. akhirnya sekarang ngambilnya yang Liga Iya. 2 aja lah mungkin Cuma ya. kalau orang luar negeri mengamati sepak bola baru 2-3 tahun terakhir aneh. Lah, ini kan Adiaksa harusnya Promosi, iya, tapi kok bisa bertahan gitu. Iya, ini jadi pertanyaan. masalah apa ya? Inian korporatnya sih ya. Ya. Apa namanya? Aksi korporatnya ini yang memang Ya. agak menggigungkan gitu loh. Ya, Ya, itulah pokoknya. itu. Jadi pusing-pusing aja deh. Pusing gitu. lah pokoknya. Yang di akuisisi itu PT-nya, nama klubnya. Nah, itu yang gue juga itu mesti belajar banyak sih. Gue juga nggak Iya, dan ntar salah ngomong lagi gue. Aksi Makanya, korporatnya dan ini ini. Java United, Isen Mulang, Adiaksa ini beda. Kalau dua tim di atasnya kan ganti nama, ganti home base. Iya. Kalau ini belum tentu ganti home base sih, walaupun Betul. ada kemungkinan ke Wibawa Mukti ya. Iya. Gitu. Ya tetap aja di area Bekasi tapi ya. Kasih dari kabupaten, dari kota ke kabupaten lah. Iya benar. Oke itu tadi udah 3 tim, sekarang lanjut lagi. Ini berbau politis. Iya. The Red FC Wah, ngeri. ngambil dari Dejan FC dari Iya. tim Tarkem kan Dejan FC itu awalnya. Tentang kau di Depok. Iya di Depok. Terus tiba-tiba fenomenal 2 musim yang lalu Iya. ke Liga 2, pindah ke Tangsel mainnya di Stadion Kerasakti. Iya betul. Terus degradasi, naik lagi. Iya. Naik lagi dari itu dan ketika naik lagi tiba-tiba pindah ke Surabaya. Nah, dan dengan nama The Red. The Red. The Red, Dejan merah berarti ya. Oke. Kan dulu oranye tuh ya. Iya, Nah, iya. Jadi The Red. Jadi ini kabarnya jadi bagian dari partai politik lah ya, yang kita sebut PDIP lah. Iya gitu. betul. Itu dengan home base-nya di Surabaya. Stadionnya apa yang dipakai? Stadionnya 10 10 November. Karena ini kan Oke. Pak Eri siapa Cahyadi Iya. yang wali kota itu salah satu jadi entah jadi apa ya, tapi jadi di barisan klub itulah di klub itu gitu dan Entah pembina, entah komisaris, atau apapun itu ya. itulah di situ dan melibatkan pelatihnya Haji Santoso. Oke. Terus ada mereka PDIP itu bikin turnamen namanya Soekarno Cup U17. Iya. Nah ini salah satunya talent poolingnya itu kemarin ada Yusuf Pekodono yang Ma'ruf dan pas pembukaan ada Bua Solosa juga. Di pembukaan itu. Jadi ini diklaim mereka bahwa ini adalah pemain-pemain yang tidak bermain di EPA dan Suratin. Jadi pemain-pemain yang dari binaan para PDIP di daerah-daerah misalnya dari Jambi, dari Sumatera Utara, ada 17 atau 18 provinsi yang mengirim gitu. Jadi disaring di daerah dulu nih gitu dari mulai kecamatan gitu-gitu. Versi mereka ya gitu. Karena gue bukan anggota PDIP jadi nggak tahu gitu. Gue partai Kaipang soalnya. Partai Kaipang lagi anjir. Oke, selanjutnya Donggala United. Donggala Ini United. Persipal. Wah ini rumit lagi sebenarnya. Iya. Jadi bermula dari Aceh United ya 2010. Aceh United itu bekas LPI. LPI. Aceh United.
Aceh United 2010. Aceh United bla 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 merger sama PS Timah Babel. Oke. PS Timah Bangka. Iya. Nah, ini namanya sebelumnya juga PS Bangka doang. Loh iya PS Bangka kan ada. PS Bangka ada dari Iya. 70, 2000 berapa, 2017 berapa. PS Jadi- Bangka itu kalau teman-teman tahu itu klub awal-awalnya Rico Simanjuntak. Ya. Waktu di Liga 2 waktu itu. Rico masih PS Bangka. Iya, PS Bangka Kemudian waktu ganti namanya jadi PS Timah Bangka. Iya. PS Timah Bangka merger sama Aceh United. Iya. Jadinya Babel United. Nah, Babel United 2 tahun merger sama tim merger ini merger lagi nih Iya, iya, sama Muba United, Oke. Musi Banyu Asin. Iya. Jadi akhirnya Muba Babel United. United, betul. MBU ya. Makin butuh uang MBU. Iya, ya. terus? Nah, jadi MBU tiba-tiba pindah ke Palu. Iya benar. 2 atau 3 tahun yang lalu. 2 atau 3 musim yang lalu. Kenapa? Salah satunya adalah triggernya waktu itu gubernurnya Palu, itu Sulawesi mana ya? Tengah ya? Itu mantan pemain Galatama, Is. Makanya Oke. pelatih pertamanya kan Om Ya. Bambang Nurdiansa. Bambang Nurdiansa. Temennya Om Bambang. Nah, pindah ke sana. Ya. Pakai nama Persipal BU. Nah, tahun pertama tuh. Kemudian tahun keduanya full Persipal. Ya, Persipal FC. Persipal SC. Tapi sebenarnya Persipal masih ada juga di Liga 4. Persipal. Jadi ini kayak Persipal 4 itu kayak tim satelitnya lah gitu. Tiba-tiba setelah mereka degradasi ke Liga Nusantara akhir musim lalu, di Kongres diganti Donggala United. Donggala itu salah satu ya kota Iya, kota di sana, di betul. tengah-tengahnya Palu lah. Iya gitu betul. lah. Itu Donggala itu asalnya si Pasha Ungu. Oh iya, Bapaknya Pasha Ungu ya itu tuh, Nah, Donggala tuh. Mungkin ada duitnya Pasha kali di situ Terus? investornya gitu. Nah, pindah ke Donggala tetapi kemungkinan masih tetap main di stadionnya Persipal karena Donggala belum representatif lah ya. Iya. Tapi namanya sekarang menjadi Donggala United. Iya, iya. DU. Tapi home base-nya tetap sama. Tetap sama, kemungkinan masih di Palu. Di Palu dulu Iya, ya, jadi nggak Donggala gitu ya. Gitu. Dia berarti Liga Nusantara besok ya, Liga 3 ya. Nusantara, iya. Oke, terus dua Papua ini nggak berubah nama, Yes. tapi memang home base-nya di Jawa Timur. Iya. Persipura karena sanksi kan. Persipura kita udah bahas dulu Ya, main di Sidoarjo. betul. Yang terbaru adalah PSBS. Dia itu akan bermarkas di Gresik. Walaupun belum ada announce resmi ya. Betul. Tapi kita spill aja dulu. Tapi gitu. ini di IG-nya Liga 2 yang gue lihat emang udah dibagi kan. Apa namanya? Pembagian grup itu. Ah. Liga 2 match coba gue lihat dulu ya. Liga 2 match mana sih? Oh ini dia. Ini dia udah ngebagi dia. Ah. Jadi grup barat itu kan isinya ada PSMS, Persiraja, PSPS, terus Sumsel United, Semen Padang, Adiaksa, Persikat, terus PSGC, Iya. Ciamis, PSIS sama Persiku. Iya. Itu grup barat. Terus di grup timurnya, Grup Timur itu ada Kendal, Kendal, Persis Solo, Persela, Deltras, Rans, The Red, Barito Putra, Persiba Balikpapan, PSBS Biak, sama Persipura. Jadi sebenarnya grup timur ini nggak akan away jauh-jauh. ya. Nggak kayak musim lalu ya. Yang jauh cuma Kalimantan dua Yang doang. jauh cuma Kalimantan Barito ya. sama Balikpapan. Iya, Nah, Barito sama Balikpapan benar. ada 2 tim yang pindah ke barat, PSIS dan Persiku. Iya benar. Nah, ini menarik nih. Iya, Jadi PSIS pindah Persiku. wilayah timur yang kemarin lebih kompetitif kan, Iya. ada Persipura, Barito, Kendal kan. Betul. Besok ini agak-agak soft nih. Jangan-jangan Kendal bisa promosi nih. Oh tapi ada Persis Solo loh. Ya, Persela juga lagi serius sampai iya. Gue sih- Barito masih lah. Gue sih kayaknya Persis Solo masih 2 tahun lagi deh promosi. Oh gitu. Prediksi gue sih. Iya. Ya ini ngebangun karena satu ini pemain muda semua yang dipakai gitu. Iya. Jadi mungkin dimatangkan di musim pertama asal nggak turun kasta aja dia Iya. stuck, terus musim depan sudah mulai matang tuh gitu. Mungkin ya ini prediksi gua gitu. Kalau di barat PSMS sih kuat banget Is. Oh iya Calon benar. kuat promosi. Calon gua. kuat, iya benar. Wah, walaupun kita nggak menafikan ada Semen Padang yang juga Semen Padang. transfernya juga gokil ya. Terus ya FC Bekasi, Adiaksa juga. Adiaksa juga. Sumsel yang agak so-so nih malah. Sumsel dan menariknya adalah Sumsel kan dilatih Nasuha sekarang. Oh iya, Sumsel Nasuha ya. Iya, jadi Oke. Jadi udah semua hampir ngumumin pelatih kecuali Persiku Kudus yang belum. Oh iya. Sampai hari ini kita syuting ini tanggal berapa ya? Tanggal 12 ya? Tanggal 12. Tanggal 12 kita syuting jam 6 sore
Persiku belum ngumumin pelatih. Betul. Ya. Si apa namanya Barito Coach Henry Susilo. Di Susilo. Jadi Aceh tetap bertanding dengan Coach Jaya Hartono, Iya. PSMS Eko Purjanto tetap, PSPS si Ahyar Ilyas, Iya. Sumsel United Nasuha, Semen Padang si Neil Maizar, Adiaksa si coach siapa namanya? Widiantoro. Coach Widiantoro, PSGC Heri Kiswanto. Kiswanto masih. Siapa lagi ya? 3 lagi. PSIS Coach Coach Widodo. Persiku belum ada. Oke, Persikat Depok Ahmad Zulkifli. Nah, terus Barito dari Sali Kalimantan ya Barito. PSPS Pekanbaru itu siapa? Ahyar Ilyas. Oh iya, Ahyar Ilyas ya. Oke. Si Barito Coach Henry Susilo. Persiba Balikpapan Coach Sudirman. Ya. Kendal Stephen Nurdin Pelcer. Ya. Persis Solo Ricky Nelson. Betul. Si Persela Lamongan Coach Bima Sakti. Deltras Leo Tumamahu. Oh, Leo Tumamahu ya. Persipura Andri Ramawi. Andri Ramawi. Oke. PSBS belum mengumumin. Ran Kasar tadi. Oh ya Kasar tadi ya. Ran jersinya bagus loh. Oh iya. Bagus sekali. Oke, ya. Oke, ya. Terus satu lagi apa tuh? Persiba PSBS lah. PSBS belum ngumumin. Belum ya karena mereka juga masih terlibat masalah ya, masalah utang. Sama The Red Aji Santoso. Oh ya, The Red Aji Santoso. Benar. The Red Aji Santoso. Tapi di sini The Red kagak ada. Oh iya benar ada. The Red di grup timur. Logonya kayak ini kata-kata orang deh ya. Logonya kayak rumah makan. Iya sih benar rumah makan. Tapi yang pasti emang ya itulah persaingan di Championship juga nggak skala seru. Yes. Ya walaupun dengan ada pergantian nama, kemudian pergantian home base dan juga tim di grup barat maupun grup timur ini semakin menarik untuk menantikan musim depan. Tanggal berapa ya kick off gue lupa. September tetap ya. September ya. September nanti gini deh. Gue nggak janji ya, tapi gue kayaknya bikin kuis sebelum kick off deh. Gue kasih jersey deh. Gue kasih jersey buat teman-teman deh. Oke, jadi kita akan tunggu kuisnya akan seperti apa. Tapi yang pasti tetap kita cintai sepak bola Indonesia walaupun katanya Liga Kangkung. Ya katanya memang. Ya intinya ini sepak bola kita. Kalau bukan kita siapa lagi gitu. Terserah apa mau dikata orang. Tapi yang pasti sepak bola nasional itu sangat menarik di tengah berbagai konflik yang pelik. Iya gitu. Iya. Iya memang. Ya walaupun kusut sepak bola kita, ya kita berharap sepak bola ini di Indonesia ini terutama kompetisi lokal menjadi lebih baik ke depannya. Sekarang sudah agak mulai berprogres walaupun ya masih banyak plus minusnya tapi kita tetap harus dukung. Yang pasti kick off sudah dari awal ditetapkan. Betul. Itu udah progres yang cukup bagus. Betul. Oke, mungkin sampai sini dulu untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk berkomentar ataupun follow sosial media dari Skor Indonesia, baik itu di X, Instagram, TikTok maupun di Facebook. Terus pantau kita juga ada di Noise. Yang pasti hanya Discord yang tahu sepak bola Indonesia sedalam-dalamnya. Yang lain cuma bahas beberapa tim elit doang karena engagement. Kalau kita lengkap. Jadi dan selain itu ada juga semua tentang sepak bola Indonesia di skor.id. Iya, jadi jangan lupa terus subscribe. Kalau misalkan ada ide mau yang dibahas apa silakan disampaikan di kolom komentar. Dengan demikian gua Resetnan. Sampai jumpa lagi.